Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Muhajirin. Maka pembahasan di malam hari ini kita akan fokuskan bicara seputar bulan Rajab. 3 poin yang kita akan bahas di malam hari ini. Pertama, bicara sejarah, peristiwa dan sejarah yang terjadi di bulan Rajab. Yang kedua, banyak hadis-hadis yang berseliweran. Sebagian hadis tentang keutamaan bulan Rajab ini bukan hanya sekedar lemah, tapi sampai kepada tingkat maudhu palsu. Nanti kita akan bahas hadis-hadis tentang bulan Rajab dan keutamaannya. Dan yang terakhir tentu nasihat ataupun apa yang harus kita lakukan selama bulan Rajab ini berlangsung sampai akhir daripada Rajab. Pertama, bicara sejarah. Bulan Rajab ini, kalau kita mengupas sejarah Nabi dan juga para sahabatnya atau generasi setelahnya, banyak peristiwa-peristiwa besar. Saya tidak akan menyebut semuanya karena banyak peristiwanya. Kita akan menyebut peristiwa-peristiwa besar saja. Pertama, hijrahnya para sahabat Nabi SAW, hijratul ula, hijrah pertama. Kemana? Ke Ethiopia. Ketika kaum muslimin di Mekah tertindas di permulaan dakwah, karena memang belum memiliki kekuatan, banyak para sahabat Nabi SAW yang disiksa. Tentu ada kekhawatiran dari Nabi SAW kalau seandainya sebagian para sahabat kembali kepada agama mereka, karena tidak kuat dengan siksaan orang-orang Quraisy. Makanya Nabi SAW mengarahkan mereka untuk hijrah, dan hijrah pertama ke negeri Habasyah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna fiha malikan la yadlim indahu ahad. Alasan Rasul kenapa ke Habasyah, Ethiopia, karena di Ethiopia itu ada raja yang adil, yang tidak pernah menzalimi siapapun yang masuk ke dalamnya. Dari sini kemudian bergerak 16 sahabat Nabi SAW. Di antaranya Abu Hudzaifah Ibnu Utaib, kemudian juga Abu Salamah Ibnu Abdul Asad dan juga istrinya, termasuk dalamnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Utsman ibn Mad'un, dan banyak sederet para sahabat. Dari 16 sahabat Rasul ini bergerak ke Habasyah. Lah hijrah ini terjadi di bulan Rajab. Ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa besar yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Memang terjadi perselisihan, tetapi Al-Imam Mubarakfuri di dalam kitabnya Rahiqul Maktum menukilkan pendapat Al-Allamah Al-Mansur Al-Fawri rahimahullahu ta'ala, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Dan kita tahu peristiwa ini spektakuler karena tidak ada satupun nabi
yang pernah sampai ke Sidratil Muntaha kecuali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah Isra Mi'raj harus ada kajian khusus karena peristiwa ini banyak pelajaran di dalamnya. Nanti kita mungkin minggu depan atau minggu-minggu yang lain kita akan ceritakan peristiwanya. Ini yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj yang kemudian melahirkan salat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, pengutusan Sariyah Abdullah ibn Jahsh. Nabi SAW terkadang perang memang dipimpin sendiri, tapi terkadang tidak dipimpin sendiri, tapi mengutus Sariyah, pasukan khusus. Lah ada pasukan khusus yang disiapkan oleh Nabi SAW, dipimpin oleh Abdullah ibn Jahsh. Itu terjadi di bulan Rajab. Kenapa kemudian ingin saya sentuh peristiwa Sariyah Abdullah ibn Jahsh ini? Karena sebab Sariyah ini terjadi perang Badar. Sebab pengutusan Sariyah Abdullah ibn Jahsh ini, inilah penyebab terbesar kenapa kemudian tercetus perang dalam sejarah yang merupakan Yaumul Furqan, hari pembeda antara hak dan yang batil, atau disebut dengan Badar Kubra. Jadi pengutusan Sariyah Abdullah ibn Jahsh ini terjadi di bulan Rajab. Kemudian juga peristiwa yang terjadi di bulan Rajab adalah tahwilul kiblah, pemalingan kiblat. Ketika Nabi SAW belum hijrah, masih di Mekah, Nabi sempat solat itu menghadap Baitul Maqdis selama 3 tahun. Jadi dari tahun ke-10 sebelum hijrah, atau setelah diangkatnya beliau menjadi Nabi, sampai tahun ke-13, artinya 3 tahun selama di Mekah, itu kiblat masih menghadap Baitul Maqdis. Kemudian setelah hijrah Nabi SAW di kota Madinah, maka Rasul pun masih menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Dan itu selama 1 tahun 6 bulan beliau masih menghadap Baitul Maqdis. Baru tepat di bulan Rajab, sebelum terjadi perang Badar, maka Nabi SAW ketika itu melihat bahwa kiblat mereka, orang-orang Yahudi, sama dengan kiblat kaum muslimin. Rasul tidak mau. Maka Nabi SAW berkeinginan untuk memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah. Walaupun ketika terjadi pemalingan ini ribut, baik orang-orang Yahudi menyebarkan hoax gitu ya, ataupun orang-orang munafik, ataupun orang-orang musyrik Arab. Orang-orang Yahudi menganggap pemalingan kiblat itu adalah permainan agama Islam. Kok agama kok dimain-mainkan gitu. Dari Baitul Maqdis kok ujung-ujung dipindah pula ke Ka'bah. Orang-orang musyrik mengolok-olok dan mengatakan, lihat, Muhammad sudah kembali kiblatnya ke arah kita, sebentar lagi dia meninggalkan agama dan kembali kepada agama kita, kata orang-orang musyrik Mekah itu. Apalagi orang munafik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan jangan pedulikan mereka, karena ini perintah Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turun ayat ini. Pemalingan kiblat itu terjadi di bulan Rajab, tepat di salat asar. Jadi salat asar itulah pertama kali pemalingan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Kemudian juga terjadi perang Tabuk. Ini yang menarik kita bahas sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa saya tertarik dengan perang Tabuk ini? Karena kondisi sekarang kita lihat saudara kita yang ada di Palestina sedang dibantai oleh Zionis Yahudi. Makanya saya ingin sedikit memberikan gambaran perang Tabuk. Kita tahu bahwa Nabi SAW tidak pernah tinggal diam dengan Palestina. Di zaman Rasul, Palestina tidak dikuasai Yahudi, tapi dikuasai oleh Zionis Nasrani Romawi. Karena orang Yahudi belum ada di Palestina. Yahudi itu ada di Palestina setelah Perang Dunia Pertama, kemudian disusul dengan Perang Dunia Kedua.
Artinya Zionis di zaman Nabi yang menguasai Palestina itu Nasrani Romawi. Jadi Nabi SAW ingin membebaskan Palestina itu 3 kali. Pertama di perang Mu'tah, kemudian yang kedua di perang Tabuk, kemudian yang ketiga ketika pemberangkatan tentara Usama ibn Zaid. Artinya Rasul sudah ada upaya itu untuk membebaskan Palestina di zaman itu. Tetapi sayang ketika Nabi SAW memberangkatkan pasukan di Tabuk ini, langsung Rasul yang memimpin, dan itu perang terakhir Nabi. Maksudnya perang yang terakhir yang dipimpin Rasul itulah perang Tabuk. Dan wilayah Tabuk itu ada di mana? Ada di Jordan. Jordan itu perbatasan Palestina, sudah dekat. Tapi Nabi belum berhasil. Walaupun kita tahu bahwa dari Madinah ke Jordan itu, ke Tabuk itu kan mau 3 bulan perjalanan tuh. Kemudian melakukan peperangan 3 bulan, pulang pula 3 bulan, artinya 9 bulan tuh. Dari usia Nabi SAW di Madinah 10 tahun, artinya 1 tahun kurang Rasul berusaha untuk membebaskan Palestina. Ada upaya ke sana. Lah sebelum wafatnya Nabi SAW mengirim pasukan karena Rasul tidak berhasil, maka Rasul mengirim pasukan lagi dipimpin oleh Usama ibn Zaid untuk membebaskan Palestina. Tapi masalahnya pasukan sudah dibentuk, Nabi SAW meninggal dunia. Bahkan ketika Nabi SAW sakaratul maut, dia panggil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat senior dan mengatakan, "Anfidhu bi'sa Usama." Kalian semua harus memberangkatkan tentara Usama ibn Zaid. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kami sibuk, Anda sedang sakit. Nanti kami berangkatkan. Sekarang sembuhkan dulu penyakit." Tapi Rasul 3 kali mengatakan, "Anfidu bi'sa Usama." Berangkatkan Usama dan pasukannya. Berangkatkan Usama dan pasukannya. 3 kali Rasul. Tentu kalimat 3 dalam bahasa Arab itu ada makna. Kalau Rasul mengulang-ulang 3 kali itu berarti ini wasiat. Lah ketika Nabi SAW meninggal dunia, betul-betul wasiat ini dilakukan siapa? Abu Bakar. Padahal ketika itu Abu Bakar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak kaum muslimin yang murtad di zamannya. Bayangkan hampir semua kota-kota Islam murtad kecuali Madinah. Semua daerah murtad, hatta sebagian Mekah pun murtad. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu tetap mengutus pasukan Usama ibn Zaid. Umar ketika itu tidak setuju. Kenapa? Tentu ada alasannya. Kalau seandainya Madinah ini kosong daripada tentara, tiba-tiba kemudian orang-orang murtad itu menyerang Madinah, habislah Madinah. Ketika habis Madinah tidak ada Islam lagi di dunia kan? Logikanya seperti itu. Makanya Umar tidak setuju. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tetap, ini wasiat Nabi. Tidak mungkin dibalik wasiat tidak ada kebaikan. Abu Bakar ngotot, tetap kirim pasukan Usama. Kalau memang memerangi orang murtad, kita bentuk pasukan baru. Akhirnya kemudian Abu Bakar tetap dengan posisinya, dikirimlah pasukan Usama ibn Zaid menuju Palestina. Dan Abu Bakar berhasil memerangi orang murtad, sehingga dengan kekurangan pasukan tetapi kegigihan kaum muslimin yang tersisa di Madinah bisa menumpas orang-orang murtad, sampai para ulama mengatakan Islam pernah ditolong oleh 2 manusia, Abu Bakar di zaman murtad dan Imam Ahmad di zaman fitnah. Berangkatlah Usama ibn Zaid, tetapi tidak bisa menguasai Gaza. Akhirnya kemudian di akhir hayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengirim pasukan lagi dipimpin Amr ibn As dan Khalid ibn Walid. Tapi Khalid dia ngarahnya ke Irak membebaskan Baghdad, sementara Amr bin As ini ngarahnya ke Palestina untuk menguasai Gaza yang sebelumnya sudah diutus Usama bin Zaid. Tapi Amr ibn As radhiyallahu anhu tidak mau bergerak sendiri. Dia tidak mau masuk ke Gaza sampai ada pasukan yang banyak yang kemudian mengepung Gaza. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Khalid ibn Walid yang ketika itu sudah sampai di Baghdad.
ketika membaca surat Abu Bakar bahwa dia disuruh gabung ke Palestina karena itulah wasiat Rasul, maka dalam 5 hari Khalid paham, langsung memutar barisan pasukan, kemudian bergabung dengan tentara Amr bin As dan berhasil masuk Gaza. Masalahnya Abu Bakar meninggal dunia. Dia tidak menyaksikan bagaimana Palestina jatuh ke tangan kaum muslimin. Baru di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, betul-betul Palestina yang dikuasai Zionis Nasrani Romawi ini takluk di tangan kaum muslimin oleh para tokoh-tokoh Islam, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Khalid ibn Walid, dan banyak sekali orang-orang hebat dalam Islam yang meruntuhkan Palestina di zaman itu dikuasai kaum muslimin. Barulah Umar radhiyallahu an berangkat dari Madinah dan mengambil kunci Baitul Maqdis. Dari sini kita tahu bahwa pembebasan Baitul Maqdis itu bukan jasa Umar semata, tetapi sebelumnya ada Abu Bakar, dan sebelum ada Abu Bakar ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini apa? Ada sumbangsi Rasul. Dialah yang memulai pembebasan Palestina. Lah, salah satu sumbangsi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan Palestina itu ya 3 kali peperangan. Perang Mu'tah yang pertama, itu mukaddimahnya. Kemudian yang kedua perang Tabuk, dan yang ketiga pengutusan tentara Usama ibn Zaid. Lah, perang Tabuk ini menurut Imam Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah, itu terjadi di bulan Rajab. Ya, itu terjadi di bulan Rajab. Bahkan kelak juga ketika kemudian Palestina dikuasai lagi oleh orang-orang Nasrani Romawi itu, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi pun pembebasannya terjadi di bulan Rajab juga. Karena kan Palestina kan bolak-balik diserang ya. Ketika Daulah Abbasiyah datang tentara Maghul. Maghul itu dari mana? Dari Tatar, dari Cina. Dialah yang kemudian merontokkan Irak, Baghdad itu sampai banjir darah, genosida yang luar biasa oleh tentara Genghis Khan gitu ya, Maghul. Ini tentara Maghul ini bukan hanya menghancurkan Baghdad, itu sampai ke Suriah, sampai ke Palestina. Dan ketika sudah di depan Masjidil Aqsa, ada seorang imam, seorang pemimpin Islam dari Turki, seorang mazhab Maliki, ya, saya lupa namanya. Dialah yang kemudian menyerang orang-orang Maghul. Karena ketika itu hendak menghancurkan Baitul Maqdis, maka berhasil mengusir orang-orang Maghul kembali ke negaranya. Artinya di sini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, memang peristiwa Palestina dari zaman ke zaman seperti itu akan dikuasai, kemudian kita rebut kembali, dikuasai lagi, dan terakhir dikuasai kaum muslimin di tangan Al-Mahdil Muntadhar. Taib. Jadi peristiwa berikutnya adalah perang Tabuk. Kemudian juga wafatnya Najasyi. Wafatnya Raja Ethiopia itu terjadi juga di bulan Rajab, dan inilah satu-satunya raja yang beriman yang rakyatnya kufur. Raja Najasyi itu nama aslinya Ashamah ibnu Afjur namanya. Ashamah ibn Afjur, karena Najasyi itu kan istilah dari Raja Habasyah Ethiopia, sama dengan Kisra bagi istilah Raja Persia, kemudian Kaisar istilah Raja Romawi, kemudian Tuba istilah Raja Yaman, kemudian Muqawqus istilah Raja Mesir, Iskandaria, dan begitu seterusnya. Maka Najasyi itu istilah raja dari Ethiopia, namanya Ashamah ibn Afjur, wafat di bulan Rajab, dan Rasul mensalat gaibkan di Madinah. Inilah salat gaib pertama yang dilakukan Rasul karena wafatnya Najasyi. Ini terjadi di perang di bulan Rajab. Kemudian perang Yarmuk, ma'ruf perang Yarmuk dalam sejarah, itu juga terjadi di perang di bulan Rajab. Dan banyak lagi, termasuk pembebasan Damaskus, kemudian pembebasan Andalus, ya, itu semua terjadi di bulan Rajab. Jadi banyak sejarah-sejarah yang terjadi di bulan Rajab. Taib, ini dari sisi sejarah. Kita masuk pada hadis-hadis palsu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu kalau datang bulan Rajab, terutama di dunia medsos, terkadang berseliweran gitu ya, tentang keutamaan salat di bulan Rajab, puasa di bulan Rajab,
sedekah di bulan Rajab, umrah dan begitu seterusnya. Tapi pertanyaannya, adakah hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab ini? Kita tidak ragu bahwa Rajab ini bulan mulia, masuk pada surah At-Taubah 36. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah 36, "Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun ketika Allah menciptakan langit dan bumi jumlahnya 12 bulan. Dari 12 bulan ini kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan suci. Kemudian Allah mengatakan itulah ketetapan yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya, maka jangan pernah kalian berlaku zalim di 4 bulan itu. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis ketika memberikan catatan kepada At-Taubah 36, menjelaskan 4 bulan yang dimaksud 36, kata Rasul, salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Kata Rasul, yang dimaksud At-Taubah 36, 4 bulan mulia itu yang 3 letaknya berturut-turut dan yang 1 terpisah. Adapun yang berturut-turut dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini berturut-turut. Ini disebut Asyhurul Hurum. Tapi yang 1 terpisah, itulah yang disebut dengan Rajab Mudhar. Yang kita sekarang berada di bulan Rajab Mudhar ini, tanggal 3. Ya. Dari sini kita tahu bahwa bulan Rajab itu masuk pada Asyhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Siapa yang memuliakan bulan ini, Allah muliakan dia. Siapa yang menghinakan bulan ini, Allah hinakan dia. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sampai memberikan catatan kepada kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum, ujung dari ayat At-Taubah 36 itu. Apa kata Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, siapapun yang melakukan kezaliman, walaupun kezaliman itu tetap dosa di bulan manapun dikerjakan, tapi kalau dilakukan di bulan-bulan suci, salah satunya Rajab, maka dosanya lebih besar dibandingkan di bulan-bulan lain dia lakukan kezaliman. Begitu juga amal soleh. Siapapun yang beramal soleh, dasarnya amal soleh itu berpahala, dilakukan di mana bulan pun. Tapi kalau dilakukan di bulan-bulan hurum, maka pahalanya jauh lebih besar. Kalau saya dekatkan pemahaman, kalau kita melakukan solat sunnah di bulan Rajab, itu pahalanya lebih besar dibandingkan di bulan Jumadil Awal atau Jumadil Akhir atau Safar. Begitu juga orang yang berzina, berghibah, minum khamr, berjudi atau apapun maksiatnya, dilakukan di bulan Rajab, Allah lipat gandakan dosanya dibandingkan ia lakukan di bulan-bulan selain Asyhurul Hurum. Lah perkataan Imam Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhuma dikuatkan oleh perkataan Imam Qatadah juga yang disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Dia menukilkan hal yang sama. Artinya dari sini bahwa bulan Rajab ini bulan istimewa, karena orang yang bermaksiat dilipat gandakan dosanya, tapi orang yang beramal juga dilipat gandakan pahalanya, kan gitu. Kita tidak ragu lagi bahwa Rajab ini bulan mulia. Tapi masalahnya, adakah amalan-amalan khusus? Seperti bulan Dzulhijjah ada puasa, bulan Muharram ada puasa, gitu ya. Kemudian juga bulan Ramadan jelas gitu amalannya banyak, gitu ya. Adakah di bulan Rajab itu amalan khusus? Rupanya tidak ada satupun amalan khusus. Baik, ada beberapa hadis yang tersebar, kita jelaskan. Pertama, Nabi SAW mengatakan, Rajabun syahrullah, Rajabu syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab ini adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Para ulama mengatakan hadis ini maudhu, hadis ini palsu, tidak ada sanadnya. Tapi ini banyak di masyarakat yang membacakan hadis ini. Kemudian yang kedua, ada hadis yang mengatakan fadlu syahri Rajab ala syuhuri ka fadlil Qur'ani ala sairil kalam,
wa fadlu syahri Sya'ban ka fadli ala sairil anbiya wa fadlu syahri Ramadan ala syuhur ka fadlillahi ala sairil ibad. Kenapa saya ingin membacakan beberapa hadis yang tersebar, dan ini kebanyakan maudhu, supaya kalau Anda ini mungkin sholat di masjid mana, mendengarkan khatib menjelaskan keutamaan bulan Rajab, kemudian mendengar hadis ini, kita sudah tahu ini hadis palsu. Jangan disebar. Karena Nabi SAW dengan tegas mengatakan, siapapun yang menyebar hadis palsu itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Enggak boleh menyebar hadis palsu kecuali dijelaskan ini palsu. Kalau tidak dijelaskan, berdosa kita. Kata Nabi SAW di sini, keutamaan bulan Rajab atas bulan-bulan yang lainnya seperti keutamaan Al-Quran atas semua perkataan manusia. Keutamaan bulan Sya'ban seperti keutamaanku atas seluruh para nabi, dan keutamaan Ramadan seperti keutamaan Allah atas seluruh hambanya. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini maudhu, palsu. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan, man shallal maghrib awwala lailatin min Rajabin thumma shalla ba'daha 20 rak'ah yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad marratan wa yusallimu fihinna 10 taslimat atadruna ma thawabu fa inna ruh al-amil 'allamani dhalik qulna Allahu fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa walidihi wa ujira min adzabil qabri wa fi awwali rak'ati 100 marrati ayatul kursi wa fi rak'ati tsaniyati 100 marratin qul huwallahu ahad lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yuralahu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab dan salat 4 rakaat, di rakaat pertama baca ayat kursi 100 kali dan di rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas 100 kali, maka dia tidak akan mati sampai diperlihatkan tempat duduknya di sorga. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan semua rawinya lemah dan tidak ada yang sahih. Bahkan sebagian para ulama mencantumkan hadis ini dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis maudhu. Ini yang keempat. Yang kelima, Nabi SAW mengatakan, man shoma yauman min Rajab adalah siyama syahri. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, ganjarannya sama dengan berpuasa 1 bulan. Hadis ini dhaifun jiddan. Memang tidak palsu, tapi lemah sekali dan tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian juga hadis yang kelima, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal man shama min Rajabin yawman wahidan saqahu Allahu min dzalika nahar. Sungguh di sorga itu ada sungai yang disebut dengan sungai Rajab. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis dibandingkan madu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab, maka Allah akan memberikan minuman kepadanya dari sungai Rajab di sorga. Hadis ini batil. Ya, hadis ini batil, tidak sahih. Bahkan diletakkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Silsilah Ahadits Adh-Dhaifah wal Mawdu'ah. Kemudian hadis yang ketujuh, man shama 3 ayyamin min Rajab kutiba lahu siyamu syahrin wa man shama 7 ayyamin min Rajab aghlaqallahu anhu 7 abwabi min nar wa man shama 8 ayyamin min Rajab fatahallahu 8 minal jannah wa man shama nisfa Rajab hasabahullahu hisaban yasira. Barang siapa berpuasa 3 hari pada bulan Rajab, ditulis Allah Ta'ala mengatakan bahwa riwayatnya mungkar, tidak bisa diamalkan. Kemudian hadis yang berikutnya, yang ke-9, kana idza dakhala Rajab, Nabi kalau masuk di bulan Rajab itu qala Allahumma barik lana fi Rajaban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi. Makanya di sini saya akan menukilkan 2 perkataan ulama. Pertama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, apa kata beliau?
Amma takhsisu Rajab wa Sya'ban jami'an bisawmi aw al-i'tikafi lam yarid fihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un wala an ashabihi wala immatil muslimin bal qad thabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu ila Sya'ban wa lam yakun yasumu minas sanati akthar mimma yasumu min Sya'ban min ajli syahri Ramadan. Amma saumu Rajab bi khususihi fa ahadithuhu kulluha dha'ifatun bal mawdu'atun la ya'tamidu ahlul ilmi ala syai'in minha wa laysat min adh-dha'if alladhi yurwa fi al-fadha'il bal ammatuha min al-mawdu'atil makdzubat. Lihat perkataan Ibnu Taimiyah. Adapun menghususkan bulan Rajab, kata Ibnu Taimiyah, dan untuk berpuasa pada atau beritikaf pada waktu dengan bulan Ramadan. Adapun melakukan puasa khusus di bulan Rajab, maka sebenarnya itu semua adalah berdasarkan hadis yang seluruhnya lemah, bahkan palsu. Para ulama tidak pernah menjadikan hadis-hadis itu sebagai sandaran hadis-hadisnya, bukan hadis yang memotivasi beramal soleh. Bahkan kebanyakan hadisnya adalah maudhu, palsu dan dusta semuanya. Ini perkataan Ibnu Taimiyah. Kemudian perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama Syafi'i, mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi, dan tidak pula salat malam pada malam-malam tertentu di dalamnya satu hadis sahih pun yang bisa dijadikan hujjah, dan telah mendahuluiku berkeyakinan seperti ini Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz. Kami meriwayatkan perkataan beliau, maksudnya Al-Imam Al-Harawi, dengan sanad yang sahih. Dan banyak ucapan para ulama, Imam Ibnul Qayyim, dan banyak sekali. Intinya dari semuanya tidak ada hadis yang sahih. Bahkan kebanyakan maudhu, palsu. Kalaupun ada yang dhaif jiddan, bahkan semua riwayatnya dusta. Dari sini kita pahami bahwa tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Itu kesimpulannya. Tidak ada salat khusus. Seperti yang ma'ruf di masyarakat ada namanya salat raghaib atau salat tasbih. Tidak ada salat khusus di bulan Rajab. Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Tidak ada umrah khusus, tidak ada baca Quran khusus, tidak ada zikir khusus, tidak ada yang khusus. Tetapi walaupun demikian, tidak ada dalil khusus tentang keutamaan amalan di bulan Rajab, kita mengacu kepada dalil umum. Karena bulan Rajab ini bulan mulia, maka apapun amalan soleh di bulan Rajab ini tetap memiliki pahala tinggi di sisi Allah. Tapi jangan dikhususkan. Ya, sedekah kapan saja, sholat kapan saja, puasa kapan saja, Senin Kemis, Ayamul Bid, puasa Daud, semua berpahala besar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kedua, dan yang terakhir inilah nasihat di bulan Rajab. Ini penting. Ya. Ulama mengatakan bahwa bulan Rajab ini syahrul ghiras. Ingat ya, ulama mengatakan Rajab ini syahrul ghiras. Apa syahrul ghiras? Bulan untuk menanam. Kalau antum punya ladang, untuk sampai ke panen itu harus meletakkan tanaman dulu, biji-biji itu. Kedua baru dialiri air, disiram, kemudian tumbuh, kemudian manen. Ulama mengatakan bahwa bulan Rajab ini syahru ghirasin, bulannya kita menanam. Adapun Sya'ban itu syahru saqa, bulannya mengairi. Dan bulan Ramadan itu syahrul hisad, bulannya memanen. Jadi kalau kita hendak memanen di bulan Ramadan, memanen hasil di bulan Ramadan, tanam dari bulan Rajab, maka Anda akan memanen di bulan Ramadan. Kita sering kalau masuk Ramadan kan, ada sebagian kita mengeluh, capek kali sholat di sana. Kenapa? Udah panjang-panjang bacaannya, rukunya lama, sujudnya lama, kan gitu. Mau 2 jam saya sholat di tempat itu, kayaknya sekali aja lah di situ. Sana cepat tuh, nggak sampai 15 menit selesai. Ada yang ngomong begitu? Ada. Yang lain mengatakan, aduh lapar kali ini puasa ini. Kadang-kadang karena awal permulaan puasa tak sadar dia minum padahal sedang puasa, karena kaget. Akhirnya
puasanya kan bawaannya lemas saja, tidur aja seminggu pertama. Lemas, kenapa kok lemas? Awal Ramadan, gimana nggak lemas, puasa katanya. Ya. Ada orang yang baru mulai baca Quran, udah jenuh, baru berapa lembar, udah malas. Banyak ibadah-ibadah yang tumbang di bulan Ramadan. Kenapa coba? Karena dia tidak memulai ibadah di bulan Rajab. Kalau orang memulai di bulan Rajab ini kebiasaan-kebiasaan ibadah di bulan Ramadan, kita mulai dari sekarang, maka di bulan Ramadan kita tidak akan kesulitan untuk ibadah. Contoh nih, kita bulan Rajab sudah mulai latihan puasa. Puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Daud mamanya kan. Sudah biasa lapar kan. Kemudian Sya'ban, Nabi SAW paling banyak puasa di bulan Sya'ban itu, hampir 1 bulan. Tapi tidak sama dengan Ramadan. Artinya kalau Ramadan sampai 29 hari atau 30, kalau Sya'ban ya kalau bisa sampai 27 hari saja kan itu. Dari tanggal 1 tuh. Ya. Sehingga ketika kemudian istiqomah puasa dari Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan, namanya orang biasa lapar. Ya tenang-tenang saja dia puasa kan. Biasa lapar. Enggak kaget perutnya kan. Tapi kalau ujung-ujung Ramadan kita puasa, apa enggak kaget tuh, apa enggak protes perut tuh sama kita kan. Akhirnya bawaannya lemas. Itu contoh. Atau orang sholat malam, kalau kita membiasakan dari sekarang sholat malam namanya kan, biasa dipanjang-panjangi, kemudian sampai ke Sya'ban, boleh jadi kita mengkritik imam, pendek kali imam. Kritiknya bukan panjang kali, pendek kali kan itu, karena sudah terbiasa. Atau orang yang biasa baca Quran, kalau umpamanya di bulan Rajab ini nggak apa-apa lah, mungkin 1 muka, 2 muka, 1 muka, 2 muka, kemudian ditingkatkan di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan nyantai dia. Kenapa? Lidahnya sudah terbiasa baca Quran. Kalau orang 1 tahun tidak baca Quran, tiba-tiba datang Ramadan megang Quran, walaupun anda ini lancar baca Quran, saya pastikan tidak akan lancar. Nggak akan lancar. Kenapa? Tidak membiasakan baca Quran. Walaupun tadi sebenarnya anda sudah bisa baca Quran lancar kan, tapi kalau Quran ditinggalkan 1 tahun, baru sibuk Ramadan ambil Quran mau menghatamkan, nggak akan hatam Quran itu. Tersalah-salah dia baca. Makanya kemudian dimulai dari bulan Rajab, karena ini bulan ghiras kata ulama, bulan tempatnya menanam untuk menuai hasilnya di Ramadan. Sebutkan ibadah apa di bulan Ramadan, lakukan sekarang. Itu maksudnya. Karena ini adalah syahrul ghiras kata ulama. Ini yang pertama, nasihat pertama. Nasihat yang kedua, walaupun secara umum bulan Rajab saya katakan semua riwayatnya hampir dipastikan palsu, walaupun dhaif jiddan, dusta semuanya kan. Tapi secara umum amalan-amalan di bulan Rajab itu tetap berpahala tinggi. Ayat yang saya sebut di awal, inna iddatash syuhuri indallah itu 12 syahran minha 4 hurum, itu terletak di surat apa? At-Taubah. Ketika Allah menjelaskan tentang bulan-bulan hurum, diletakkan tidak di surat Al-Baqarah, tidak pula di surat Al-Imran, tidak didapati dalam surat Al-Anfal atau surat-surat yang di Al-Quran kan. Tapi Allah menjelaskan keutamaan bulan-bulan hurum, salah satunya Rajab itu di surat apa? Di surat At-Taubah. Kenapa diletakkan di At-Taubah? Kenapa? Ulama mengatakan, kenapa ayat itu diletakkan di 36 At-Taubah? Sebagaimana nama surat itu At-Taubah, karena di bulan-bulan hurum, salah satunya Rajab ini, kita dilarang untuk melakukan kezaliman. Disuruh tobat kita. Jadi Rajab ini harus memperbanyak tajdidut taubah, memperbanyak tobat. Makanya di ujung ayat At-Taubah 36 ya Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Inilah amalan terbesar, jangan dilakukan di bulan Rajab. Karena nas Quran menjelaskan seperti itu, jangan melakukan kezaliman. Zalim itu terbagi 3. Pertama, zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Yang ketiga, zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita kemudian melalaikan ketaatan-ketaatan di bulan Rajab, padahal kita tahu bulan Rajab itu asyurul hurum, seperti kita meninggalkan yang wajib-wajib, atau malas melakukan yang sunnah-sunnah, atau mungkin kita ini malas untuk berzikir, berdoa, hakikatnya kita sedang
mendolimi diri kita sendiri karena tidak memanfaatkan bulan Rajab. Ini kan bulan mulia, kesempatan kita ini untuk banyak melakukan hal yang wajib dan yang sunnah kan. Ketika kemudian ada peluang untuk melakukan kebaikan, kemudian kita tidak ambil, hakikatnya kita sudah mendolimi diri kita di bulan Rajab. Kenapa? Karena ada peluang kebaikan kita tidak melakukannya, dan itu artinya zalim terhadap diri sendiri. Lakukan amal soleh. Kalau ada peluang, kenapa tidak? Ada peluang solat, ada peluang sedekah, ada peluang zikir, ada peluang baca Quran. Lah peluang-peluang ini kemudian kita tinggalkan, maka hakikatnya kita sedang mendolimi diri kita sendiri di bulan Rajab. Ini pertama. Yang kedua, zalim kepada manusia. Stop di bulan Rajab ini, jangan mendolimi manusia. Anda sebagai bos jangan dolimi karyawan ya. Anda mungkin sebagai suami jangan mendolimi keluarga, jangan mendolimi tetangga. Anda seorang pemimpin jangan mendolimi rakyat, dan begitu seterusnya. Tidak boleh berlaku zalim. Ataupun yang lebih besar daripada itu, zalim kepada Allah, melakukan kesyirikan, datang ke dukun, percaya kepada tangkal, kelenik-kelenik dan begitu seterusnya. Oh, lebih besar lagi dosanya. Karena Allah melarang jangan berlaku zalim. Dari kalimat jangan berlaku zalim dan ayat ini tercantum dalam At-Taubah, maknanya bahwa kita disuruh untuk memperbanyak taubat di bulan Rajab ini. Karena hasil daripada taubat apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang dengan orang-orang yang taubat. Kalau kita gunakan di bulan Rajab ini untuk bertobat, maka Allah akan senang kita di bulan Sya'ban. Allah senang kepada kita di bulan Sya'ban. Kalau Allah sudah cinta dan senang kita di bulan Sya'ban, maka kita akan menjadi orang pilihan di bulan Ramadan. Begitu rangkaiannya. Ya, makanya letakkan di surah Taubah di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga lebih daripada itu, kalau kita tidak malas untuk baca istighfar, astagfirullah, mungkin sampai ratusan atau ribuan kali, ambillah satu istighfar. Tapi satu istighfar ini merupakan sayyidul istighfar. Baca di pagi dan sore hari. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini namanya sayyidul istighfar. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang telah menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku tetap pada ikatan dan perjanjian semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat. Aku mengakui dosaku kepadamu. Aku mengakui nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku. Maka ampunilah aku, sungguh tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini namanya sayyidul istighfar. Apa kata Rasul? Kalau antum baca di sore hari satu kali, Allah takdirkan malamnya mati, masuk surga. Kalau antum baca di pagi hari, Allah takdirkan siangnya mati, masuk surga. Begitu kata Nabi. Ya, maka perbanyak taubat, jauhi kezaliman, perbanyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan ambil amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Seperti apa? Zikir, doa, baca Quran. Itu kan amalan-amalan ringan, tapi pahalanya besar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, syukur-syukur kalau seandainya kita amalan-amalan harian yang di luar Rajab itu kita lakukan lebih meningkat lagi di bulan Rajab. Seperti sebelum tidur kita baca surah surah Tabarak gitu kan. Kata Nabi SAW, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu Azza wa Jalla biha min adzabil qabri. Siapa yang membaca surah At-Tabarak, maksudnya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu setiap malam, maka dia tidak akan tersentuh azab kubur. Atau baca ayat kursi, atau baca apalah kan begitu. Karena tidak ada amalan khusus masalahnya kan. Ketika tidak ada amalan khusus, maka ambil amalan umum. Yang jelas perbanyak dengan amalan-amalan di bulan Rajab ini, kesempatan terakhir dari Asyurul Hurum. Karena
Kalau menunggu Asyurul Hurum yang lainnya kan nunggu Dzulqa'dah lagi habis Ramadan nanti kan. Mesti lama lagi. Apaan lagi kan? Ya kalau masih ketemu dengan Asyurul Hurum berikutnya. Kalau tidak, makanya ini kesempatan, maka bersyukurlah kepada Allah. Allah masih berikan kesempatan kita sampai di bulan Rajab. Minta kepada Allah keberkahan di bulan Rajab, kemudian keberkahan di bulan Sya'ban, dan minta kepada agar kita sampai di bulan Ramadan. Itulah pembahasan di malam hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pembahasan di malam hari ini kita akan fokuskan bicara seputar bulan Rajab. 3 poin yang kita akan bahas di malam hari ini. Pertama, bicara sejarah, peristiwa dan sejarah yang terjadi di bulan Rajab. Yang kedua, banyak hadis-hadis yang berseliweran. Sebagian hadis tentang keutamaan bulan Rajab ini bukan hanya sekedar lemah, tapi sampai kepada tingkat maudhu palsu. Nanti kita akan bahas hadis-hadis tentang bulan Rajab dan keutamaannya. Dan yang terakhir tentu nasihat ataupun apa yang harus kita lakukan selama bulan Rajab ini berlangsung sampai akhir daripada Rajab. Pertama, bicara sejarah. Bulan Rajab ini, kalau kita mengupas sejarah Nabi dan juga para sahabatnya atau generasi setelahnya, banyak peristiwa-peristiwa besar. Saya tidak akan menyebut semuanya karena banyak peristiwanya. Kita akan menyebut peristiwa-peristiwa besar saja. Pertama, hijrahnya para sahabat Nabi SAW, hijratul ula, hijrah pertama. Kemana? Ke Ethiopia. Ketika kaum muslimin di Mekah tertindas di permulaan dakwah, karena memang belum memiliki kekuatan, banyak para sahabat Nabi SAW yang disiksa. Tentu ada kekhawatiran dari Nabi SAW kalau seandainya sebagian para sahabat kembali kepada agama mereka, karena tidak kuat dengan siksaan orang-orang Quraisy. Makanya Nabi SAW mengarahkan mereka untuk hijrah, dan hijrah pertama ke negeri Habasyah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna fiha malikan la yadlim indahu ahad. Alasan Rasul kenapa ke Habasyah, Ethiopia, karena di Ethiopia itu ada raja yang adil, yang tidak pernah menzalimi siapapun yang masuk ke dalamnya. Dari sini kemudian bergerak 16 sahabat Nabi SAW. Di antaranya Abu Hudzaifah Ibnu Utaib, kemudian juga Abu Salamah Ibnu Abdul Asad dan juga istrinya, termasuk dalamnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Utsman ibn Mad'un, dan banyak sederet para sahabat. Dari 16 sahabat Rasul ini bergerak ke Habasyah. Lah hijrah ini terjadi di bulan Rajab. Ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa besar yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Memang terjadi perselisihan, tetapi Al-Imam Mubarakfuri di dalam kitabnya Rahiqul Maktum menukilkan pendapat Al-Allamah Al-Mansur Al-Fawri rahimahullahu ta'ala, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Dan kita tahu peristiwa ini spektakuler karena tidak ada satupun nabi
yang pernah sampai ke Sidratil Muntaha kecuali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah Isra Mi'raj harus ada kajian khusus karena peristiwa ini banyak pelajaran di dalamnya. Nanti kita mungkin minggu depan atau minggu-minggu yang lain kita akan ceritakan peristiwanya. Ini yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj yang kemudian melahirkan salat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, pengutusan Sariyah Abdullah ibn Jahaz. Nabi SAW terkadang perang memang dipimpin sendiri, tapi terkadang tidak dipimpin sendiri, tapi mengutus Sariyah, pasukan khusus. Lah ada pasukan khusus yang disiapkan oleh Nabi SAW dipimpin oleh Abdullah ibn Jahaz. Itu terjadi di bulan Rajab. Kenapa kemudian ingin saya sentuh peristiwa Sariyah Abdullah ibn Jahaz ini? Karena sebab Sariyah ini terjadi perang Badar. Sebab pengutusan Sariyah Abdullah ibn Jahaz ini, inilah penyebab terbesar kenapa kemudian tercetus perang dalam sejarah yang merupakan Yaumul Furqan, hari pembeda antara hak dan yang batil, atau disebut dengan Badar Kubra. Jadi pengutusan Sariyah Abdullah bin Jahaz ini terjadi di bulan Rajab. Kemudian juga peristiwa yang terjadi di bulan Rajab adalah tahwilul kiblah, pemalingan kiblat. Ketika Nabi SAW belum hijrah, masih di Mekah, Nabi sempat sholat itu menghadap Baitul Maqdis selama 3 tahun. Jadi dari tahun ke-10 sebelum hijrah atau setelah diangkatnya beliau menjadi nabi, sampai tahun ke-13, artinya 3 tahun selama di Mekah, itu kiblat masih menghadap Baitul Maqdis. Kemudian setelah hijrah Nabi SAW di kota Madinah, maka Rasul pun masih menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Dan itu selama 1 tahun 6 bulan beliau masih menghadap Baitul Maqdis. Baru tepat di bulan Rajab sebelum terjadi perang Badar, maka Nabi SAW ketika itu melihat bahwa kiblat mereka, orang-orang Yahudi, sama dengan kiblat kaum muslimin. Rasul tidak mau. Maka Nabi SAW berkeinginan untuk memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah. Walaupun ketika terjadi pemalingan ini ribut, baik orang-orang Yahudi menyebarkan hoax gitu ya, ataupun orang-orang munafik, ataupun orang-orang musyrik Arab. Orang-orang Yahudi menganggap pemalingan kiblat itu adalah permainan agama Islam. Kok agama kok dimain-mainkan gitu. Dari Baitul Maqdis kok ujung-ujung dipindah pula ke Ka'bah. Orang-orang musyrik mengolok-olok dan mengatakan, lihat, Muhammad sudah kembali kiblatnya ke arah kita, sebentar lagi dia meninggalkan agama dan kembali kepada agama kita, kata orang-orang musyrik Mekah itu. Apalagi orang munafik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan jangan pedulikan mereka, karena ini perintah Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka kiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turun ayat ini. Pemalingan kiblat itu terjadi di bulan Rajab, tepat di salat asar. Jadi salat asar itulah pertama kali pemalingan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Kemudian juga terjadi perang Tabuk. Ini yang menarik kita bahas sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa saya tertarik dengan perang Tabuk ini? Karena kondisi sekarang kita lihat saudara kita yang ada di Palestina sedang dibantai oleh Zionis Yahudi. Makanya saya ingin sedikit memberikan gambaran perang Tabuk. Kita tahu bahwa Nabi SAW tidak pernah tinggal diam dengan Palestina. Di zaman Rasul, Palestina tidak dikuasai Yahudi, tapi dikuasai oleh Zionis Nasrani Romawi. Karena orang Yahudi belum ada di Palestina. Yahudi itu ada di Palestina setelah Perang Dunia Pertama, kemudian disusul dengan Perang Dunia Kedua.
Artinya Zionis di zaman Nabi yang menguasai Palestina itu Nasrani Romawi. Jadi Nabi SAW ingin membebaskan Palestina itu 3 kali. Pertama di perang Mu'tah, kemudian yang kedua di perang Tabuk, kemudian yang ketiga ketika pemberangkatan tentara Usama ibn Zaid. Artinya Rasul sudah ada upaya itu untuk membebaskan Palestina di zaman itu. Tetapi sayang ketika Nabi SAW memberangkatkan pasukan di Tabuk ini, langsung Rasul yang memimpin, dan itu perang terakhir Nabi. Maksudnya perang yang terakhir yang dipimpin Rasul itulah perang Tabuk. Dan wilayah Tabuk itu ada di mana? Ada di Jordan. Jordan itu perbatasan Palestina, sudah dekat. Tapi Nabi belum berhasil. Walaupun kita tahu bahwa dari Madinah ke Jordan itu, ke Tabuk itu kan mau 3 bulan perjalanan tuh. Kemudian melakukan peperangan 3 bulan, pulang pula 3 bulan, artinya 9 bulan tuh. Dari usia Nabi SAW di Madinah 10 tahun, artinya 1 tahun kurang Rasul berusaha untuk membebaskan Palestina. Ada upaya ke sana. Lah sebelum wafatnya Nabi SAW mengirim pasukan, karena Rasul tidak berhasil, maka Rasul mengirim pasukan lagi dipimpin oleh Usama ibn Zaid untuk membebaskan Palestina. Tapi masalahnya pasukan sudah dibentuk, Nabi SAW meninggal dunia. Bahkan ketika Nabi SAW sakaratul maut, dia panggil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat senior dan mengatakan, "Anfidhu bi'sa Usama." Kalian semua harus memberangkatkan tentara Usama ibn Zaid. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kami sibuk, Anda sedang sakit, nanti kami berangkatkan. Sekarang sembuhkan dulu penyakit." Tapi Rasul 3 kali mengatakan, "Anfidu bi'sa Usama." Berangkatkan Usama dan pasukannya. Berangkatkan Usama dan pasukannya. 3 kali Rasul. Tentu kalimat 3 dalam bahasa Arab itu ada makna. Kalau Rasul mengulang-ulang 3 kali itu berarti ini wasiat. Lah ketika Nabi SAW meninggal dunia, betul-betul wasiat ini dilakukan siapa? Abu Bakar. Padahal ketika itu Abu Bakar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak kaum muslimin yang murtad di zamannya. Bayangkan hampir semua kota-kota Islam murtad kecuali Madinah. Semua daerah murtad, hatta sebagian Mekah pun murtad. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu tetap mengutus pasukan Usama ibn Zaid. Umar ketika itu tidak setuju. Kenapa? Tentu ada alasannya. Kalau seandainya Madinah ini kosong daripada tentara, tiba-tiba kemudian orang-orang murtad itu menyerang Madinah, habislah Madinah. Ketika habis Madinah tidak ada Islam lagi di dunia kan? Logikanya seperti itu. Makanya Umar tidak setuju. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tetap, ini wasiat Nabi. Tidak mungkin dibalik wasiat tidak ada kebaikan. Abu Bakar ngotot, tetap kirim pasukan Usama. Kalau memang memerangi orang murtad, kita bentuk pasukan baru. Akhirnya kemudian Abu Bakar tetap dengan posisinya, dikirimlah pasukan Usama ibn Zaid menuju Palestina. Dan Abu Bakar berhasil memerangi orang murtad, sehingga dengan kekurangan pasukan tetapi kegigihan kaum muslimin yang tersisa di Madinah bisa menumpas orang-orang murtad, sampai para ulama mengatakan Islam pernah ditolong oleh 2 manusia, Abu Bakar di zaman murtad dan Imam Ahmad di zaman fitnah. Berangkatlah Usama ibn Zaid, tetapi tidak bisa menguasai Gaza. Akhirnya kemudian di akhir hayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengirim pasukan lagi dipimpin Amr ibn As dan Khalid ibn Walid. Tapi Khalid dia ngarahnya ke Irak membebaskan Baghdad, sementara Amr bin As ini ngarahnya ke Palestina untuk menguasai Gaza yang sebelumnya sudah diutus Usama bin Zaid. Tapi Amr ibn As radhiyallahu anhu tidak mau bergerak sendiri. Dia tidak mau masuk ke Gaza sampai ada pasukan yang banyak yang kemudian mengepung Gaza. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Khalid ibn Walid yang ketika itu sudah sampai di Baghdad.
ketika membaca surat Abu Bakar bahwa dia disuruh gabung ke Palestina karena itulah wasiat Rasul, maka dalam 5 hari Khalid paham, langsung memutar barisan pasukan, kemudian bergabung dengan tentara Amr bin As dan berhasil masuk Gaza. Masalahnya Abu Bakar meninggal dunia. Dia tidak menyaksikan bagaimana Palestina jatuh ke tangan kaum muslimin. Baru di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu an, betul-betul Palestina yang dikuasai Zionis Nasrani Romawi ini takluk di tangan kaum muslimin oleh para tokoh-tokoh Islam, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Khalid ibn Walid, dan banyak sekali orang-orang hebat dalam Islam yang meruntuhkan Palestina di zaman itu dikuasai kaum muslimin. Barulah Umar radhiyallahu an berangkat dari Madinah dan mengambil kunci Baitul Maqdis. Dari sini kita tahu bahwa pembebasan Baitul Maqdis itu bukan jasa Umar semata, tetapi sebelumnya ada Abu Bakar, dan sebelum ada Abu Bakar ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini apa? Ada sumbangsi Rasul. Dialah yang memulai pembebasan Palestina. Lah, salah satu sumbangsi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan Palestina itu ya 3 kali peperangan. Perang Mu'tah yang pertama, itu mukaddimahnya. Kemudian yang kedua perang Tabuk, dan yang ketiga pengutusan tentara Usama ibn Zaid. Lah, perang Tabuk ini menurut Imam Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah, itu terjadi di bulan Rajab. Ya, itu terjadi di bulan Rajab. Bahkan kelak juga ketika kemudian Palestina dikuasai lagi oleh orang-orang Nasrani Romawi itu, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi pun pembebasannya terjadi di bulan Rajab juga. Karena kan Palestina kan bolak-balik diserang ya. Ketika Daulah Abbasiyah datang tentara Maghul. Maghul itu dari mana? Dari Tatar, dari Cina. Dialah yang kemudian merontokkan Irak, Baghdad itu sampai banjir darah, genosida yang luar biasa oleh tentara Genghis Khan gitu ya, Maghul. Ini tentara Maghul ini bukan hanya menghancurkan Baghdad, itu sampai ke Suriah, sampai ke Palestina. Dan ketika sudah di depan Masjidil Aqsa, ada seorang imam, seorang pemimpin Islam dari Turki, seorang mazhab Maliki, ya, saya lupa namanya. Dialah yang kemudian menyerang orang-orang Maghul. Karena ketika itu hendak menghancurkan Baitul Maqdis, maka berhasil mengusir orang-orang Maghul kembali ke negaranya. Artinya di sini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, memang peristiwa Palestina dari zaman ke zaman seperti itu akan dikuasai, kemudian kita rebut kembali, dikuasai lagi, dan terakhir dikuasai kaum muslimin di tangan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Taib. Jadi peristiwa berikutnya adalah perang Tabuk. Kemudian juga wafatnya Najasyi. Wafatnya Raja Ethiopia itu terjadi juga di bulan Rajab, dan inilah satu-satunya raja yang beriman yang rakyatnya kufur. Raja Najasyi itu nama aslinya Ashamah ibnu Afjur namanya. Ashamah ibn Afjur, karena Najasyi itu kan istilah dari Raja Habasyah Ethiopia, sama dengan Kisra bagi istilah Raja Persia, kemudian Kaisar istilah Raja Romawi, kemudian Tuba istilah Raja Yaman, kemudian Muqawqus istilah Raja Mesir, Iskandaria, dan begitu seterusnya. Maka Najasyi itu istilah raja dari Ethiopia, namanya Ashamah ibn Afjur, wafat di bulan Rajab, dan Rasul mensalat gaibkan di Madinah. Inilah salat gaib pertama yang dilakukan Rasul karena wafatnya Najasyi. Ini terjadi di perang di bulan Rajab. Kemudian perang Yarmuk, ma'ruf perang Yarmuk dalam sejarah, itu juga terjadi di perang di bulan Rajab. Dan banyak lagi, termasuk pembebasan Damaskus, kemudian pembebasan Andalus, ya, itu semua terjadi di bulan Rajab. Jadi banyak sejarah-sejarah yang terjadi di bulan Rajab. Taib, ini dari sisi sejarah. Kita masuk pada hadis-hadis palsu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu kalau datang bulan Rajab, terutama di dunia medsos, terkadang berseliweran gitu ya, tentang keutamaan salat di bulan Rajab, puasa di bulan Rajab,
sedekah di bulan Rajab, umrah dan begitu seterusnya. Tapi pertanyaannya, adakah hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab ini? Kita tidak ragu bahwa Rajab ini bulan mulia, masuk pada surah At-Taubah 36. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah 36, "Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun ketika Allah menciptakan langit dan bumi jumlahnya 12 bulan. Dari 12 bulan ini kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan suci. Kemudian Rasul mengatakan, Allah mengatakan, itulah ketetapan yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya, maka jangan pernah kalian berlaku zalim di 4 bulan itu. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis ketika memberikan catatan kepada At-Taubah 36, menjelaskan 4 bulan yang dimaksud 36, kata Rasul, salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Kata Rasul, yang dimaksud At-Taubah 36, 4 bulan mulia itu, yang 3 letaknya berturut-turut dan yang 1 terpisah. Adapun yang berturut-turut dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini berturut-turut. Ini disebut Asyhurul Hurum. Tapi yang 1 terpisah, itulah yang disebut dengan Rajab Mudhar. Yang kita sekarang berada di bulan Rajab Mudhar ini, tanggal 3. Ya. Dari sini kita tahu bahwa bulan Rajab itu masuk pada Asyhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Siapa yang memuliakan bulan ini, Allah muliakan dia. Siapa yang menghinakan bulan ini, Allah hinakan dia. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sampai memberikan catatan kepada kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum, ujung dari ayat At-Taubah 36 itu. Apa kata Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, siapapun yang melakukan kezaliman, walaupun kezaliman itu tetap dosa di bulan manapun dikerjakan, tapi kalau dilakukan di bulan-bulan suci, salah satunya Rajab, maka dosanya lebih besar dibandingkan di bulan-bulan lain dia lakukan kezaliman. Begitu juga amal soleh. Siapapun yang beramal soleh, dasarnya amal soleh itu berpahala, dilakukan di mana bulan pun. Tapi kalau dilakukan di bulan-bulan hurum, maka pahalanya jauh lebih besar. Kalau saya dekatkan pemahaman, kalau kita melakukan solat sunnah di bulan Rajab, itu pahalanya lebih besar dibandingkan di bulan Jumadil Awal atau Jumadil Akhir atau Safar. Begitu juga orang yang berzina, berghibah, minum khamr, berjudi atau apapun maksiatnya, dilakukan di bulan Rajab, Allah lipat gandakan dosanya dibandingkan ia lakukan di bulan-bulan selain Asyhurul Hurum. Lah perkataan Imam Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhuma dikuatkan oleh perkataan Imam Qatadah juga yang disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Dia menukilkan hal yang sama. Artinya dari sini bahwa bulan Rajab ini bulan istimewa, karena orang yang bermaksiat dilipat gandakan dosanya, tapi orang yang beramal juga dilipat gandakan pahalanya, kan gitu. Kita tidak ragu lagi bahwa Rajab ini bulan mulia. Tapi masalahnya, adakah amalan-amalan khusus? Seperti bulan Dzulhijjah ada puasa, bulan Muharram ada puasa, gitu ya. Kemudian juga bulan Ramadan jelas gitu amalannya banyak, gitu ya. Adakah di bulan Rajab itu amalan khusus? Rupanya tidak ada satupun amalan khusus. Baik, ada beberapa hadis yang tersebar, kita jelaskan. Pertama, Nabi SAW mengatakan, Rajabun syahrullah, Rajabu syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab ini adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Para ulama mengatakan hadis ini maudhu, hadis ini palsu, tidak ada sanadnya. Tapi ini banyak di masyarakat yang membacakan hadis ini. Kemudian yang kedua, ada hadis yang mengatakan fadlu syahri Rajab ala syuhuri ka fadlil Qur'ani ala sairil kalam.
wa fadlu syahri Sya'ban ka fadli ala sairil anbiya wa fadlu syahri Ramadan ala syuhur ka fadlillahi ala sairil ibad. Kenapa saya ingin membacakan beberapa hadis yang tersebar, dan ini kebanyakan maudhu, supaya kalau Anda ini mungkin sholat di masjid mana, mendengarkan khatib menjelaskan keutamaan bulan Rajab, kemudian mendengar hadis ini, kita sudah tahu ini hadis palsu. Jangan disebar. Karena Nabi SAW dengan tegas mengatakan, siapapun yang menyebar hadis palsu itu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Enggak boleh menyebar hadis palsu kecuali dijelaskan ini palsu. Kalau tidak dijelaskan berdosa kita. Kata Nabi SAW di sini, keutamaan bulan Rajab atas bulan-bulan yang lainnya seperti keutamaan Al-Quran atas semua perkataan manusia. Keutamaan bulan Sya'ban seperti keutamaanku atas seluruh para nabi, dan keutamaan Ramadan seperti keutamaan Allah atas seluruh hambanya. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini maudhu, palsu. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan man shallal maghrib awwala lailatin min rajabin thumma shalla ba'daha 20 rak'ah yaqra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad marratan wa yusallimu fihinna 10 taslimat atadruna ma thawabu fa inna ruh al-amil 'allamani dhalik qulna Allahu fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa walidihi wa ujira min adzabil qabri wa fi awwali rak'ati 100 marrati ayatul kursi wa fi rak'ati tsaniyati 100 marratin qul huwallahu ahad lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yuralahu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab dan salat 4 rakaat, di rakaat pertama baca ayat kursi 100 kali dan di rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas 100 kali, maka dia tidak akan mati sampai diperlihatkan tempat duduknya di sorga. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan semua rawinya lemah dan tidak ada yang sahih. Bahkan sebagian para ulama mencantumkan hadis ini dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis maudhu. Ini yang keempat. Yang kelima, Nabi SAW mengatakan man shoma yauman min Rajab adalah siyama syahri. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, ganjarannya sama dengan berpuasa 1 bulan. Hadis ini dhaifun jiddan. Memang tidak palsu, tapi lemah sekali dan tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian juga hadis yang kelima, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal man sama min Rajabin yawman wahidan saqahu Allahu min dzalika nahar. Sungguh di sorga itu ada sungai yang disebut dengan sungai Rajab. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis dibandingkan madu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab, maka Allah akan memberikan minuman kepadanya dari sungai Rajab di sorga. Hadis ini batil. Ya, hadis ini batil, tidak sahih. Bahkan diletakkan Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Silsilah Hadis Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah. Kemudian hadis yang ketujuh, man shama 3 ayyamin min Rajab kutiba lahu siyamu syahrin wa man shama 7 ayyamin min Rajab aghlaqallahu anhu 7 abwabi min nar wa man shama 8 ayyam min Rajab fatahallahu 8 minal jannah wa man shama nisfa Rajab hasabahullahu hisaban yasira. Barang siapa berpuasa 3 hari pada bulan Rajab, ditulis Allah Ta'ala mengatakan bahwa riwayatnya mungkar, tidak bisa diamalkan. Kemudian hadis yang berikutnya, yang ke-9, kana idza dakhala Rajab, Nabi kalau masuk di bulan Rajab itu qala Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi. Makanya di sini saya akan menukilkan 2 perkataan ulama. Pertama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, apa kata beliau?
Amma takhsisu Rajab wa Sya'ban jami'an bisawmi aw al-i'tikafi lam yarid fihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un wala an ashabihi wala immatil muslimin bal qad thabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu ila Sya'ban wa lam yakun yasumu minas sanati akthar mimma yasumu min Sya'ban min ajli syahri Ramadan. Amma saumu Rajab bi khususihi fa ahadithuhu kulluha dha'ifatun bal mawdu'atun la ya'tamidu ahlul ilmi ala syai'in minha wa laysat min adh-dha'if alladhi yurwa fi al-fadha'ili bal ammatuha min al-mawdu'atil makdzubah. Lihat perkataan Ibnu Taimiyah. Adapun menghususkan bulan Rajab, kata Ibnu Taimiyah, dan untuk berpuasa atau beritikaf pada waktu dengan bulan Ramadan. Adapun melakukan puasa khusus di bulan Rajab, maka sebenarnya itu semua adalah berdasarkan hadis yang seluruhnya lemah, bahkan palsu. Para ulama tidak pernah menjadikan hadis-hadis itu sebagai sandaran. Hadis-hadisnya bukan hadis yang memotivasi beramal soleh, bahkan kebanyakan hadisnya adalah maudhu, palsu dan dusta semuanya. Ini perkataan Ibnu Taimiyah. Kemudian perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama Syafi'i, mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi, dan tidak pula salat malam pada malam-malam tertentu di dalamnya satu hadis sahih pun yang bisa dijadikan hujjah, dan telah mendahuluiku berkeyakinan seperti ini Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz. Kami meriwayatkan perkataan beliau, maksudnya Al-Imam Al-Harawi, dengan sanad yang sahih. Dan banyak ucapan para ulama, Imam Ibnul Qayyim, dan banyak sekali. Intinya dari semuanya tidak ada hadis yang sahih. Bahkan kebanyakan maudhu, palsu. Kalaupun ada yang dhaif jiddan, bahkan semua riwayatnya dusta. Dari sini kita pahami bahwa tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Itu kesimpulannya. Tidak ada salat khusus. Seperti yang ma'ruf di masyarakat ada namanya salat raghaib atau salat tasbih. Tidak ada salat khusus di bulan Rajab. Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Tidak ada umrah khusus, tidak ada baca Quran khusus, tidak ada zikir khusus, tidak ada yang khusus. Tetapi walaupun demikian, tidak ada dalil khusus tentang keutamaan amalan di bulan Rajab, kita mengacu kepada dalil umum. Karena bulan Rajab ini bulan mulia, maka apapun amalan soleh di bulan Rajab ini tetap memiliki pahala tinggi di sisi Allah. Tapi jangan dikhususkan. Ya, sedekah kapan saja, solat kapan saja, puasa kapan saja, Senin Kemis, Ayamul Bid, puasa Daud, semua berpahala besar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kedua, dan yang terakhir inilah nasihat di bulan Rajab. Ini penting. Ya. Ulama mengatakan bahwa bulan Rajab ini syahrul ghiras. Ingat ya, ulama mengatakan Rajab ini syahrul ghiras. Apa syahrul ghiras? Bulan untuk menanam. Kalau antum punya ladang, untuk sampai ke panen itu harus meletakkan tanaman dulu, biji-biji itu. Kedua baru dialiri air, disiram, kemudian tumbuh, kemudian panen. Ulama mengatakan bahwa bulan Rajab ini syahru ghirasin, bulannya kita menanam. Adapun Sya'ban itu syahru saqa, bulannya mengairi. Dan bulan Ramadan itu syahrul hisad, bulannya memanen. Jadi kalau kita hendak memanen di bulan Ramadan, memanen hasil di bulan Ramadan, tanam dari bulan Rajab, maka Anda akan memanen di bulan Ramadan. Kita sering kalau masuk Ramadan kan, ada sebagian kita mengeluh, capek kali sholat di sana. Kenapa? Udah panjang-panjang bacaannya, rukunya lama, sujudnya lama, kan gitu. Mau 2 jam saya sholat di tempat itu, kayaknya sekali aja lah di situ. Sana cepat tuh, gak sampai 15 menit selesai. Ada yang ngomong begitu? Ada. Yang lain mengatakan, aduh lapar kali ini puasa ini. Kadang-kadang karena awal permulaan puasa tak sadar dia minum padahal sedang puasa, karena kaget. Akhirnya
puasanya kan bawaannya lemas saja, tidur aja seminggu pertama. Lemas, kenapa kok lemas? Awal Ramadan tuh, gimana nggak lemas, puasa katanya. Ya. Ada orang yang baru mulai baca Quran, udah jenuh, baru berapa lembar, udah malas. Banyak ibadah-ibadah yang tumbang di bulan Ramadan. Kenapa coba? Karena dia tidak memulai ibadah di bulan Rajab. Kalau orang memulai di bulan Rajab ini kebiasaan-kebiasaan ibadah di bulan Ramadan, kita mulai dari sekarang, maka di bulan Ramadan kita tidak akan kesulitan untuk ibadah. Contoh nih, kita bulan Rajab sudah mulai latihan puasa. Puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Daud mamanya kan. Sudah biasa lapar kan. Kemudian Sya'ban, Nabi SAW paling banyak puasa di bulan Sya'ban itu, hampir 1 bulan. Tapi tidak sama dengan Ramadan. Artinya kalau Ramadan sampai 29 hari atau 30, kalau Sya'ban ya kalau bisa sampai 27 hari saja kan itu. Dari tanggal 1 tuh. Ya. Sehingga ketika kemudian istiqomah puasa dari Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan, namanya orang biasa lapar. Ya tenang-tenang saja dia puasa kan. Biasa lapar. Enggak kaget perutnya kan. Tapi kalau ujung-ujung Ramadan kita puasa, apa enggak kaget tuh, apa enggak protes perut tuh sama kita kan. Akhirnya bawaannya lemas. Itu contoh. Atau orang sholat malam, kalau kita membiasakan dari sekarang sholat malam namanya kan, biasa dipanjang-panjangi, kemudian sampai ke Sya'ban, boleh jadi kita mengkritik imam tuh, pendek kali imam tuh. Kritiknya bukan panjang kali, pendek kali kan itu, karena sudah terbiasa. Atau orang yang biasa baca Quran, kalau umpamanya di bulan Rajab ini nggak apa-apa lah, mungkin 1 muka, 2 muka, 1 muka, 2 muka, kemudian ditingkatkan di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan nyantai dia. Kenapa? Lidahnya sudah terbiasa baca Quran. Kalau orang 1 tahun tidak baca Quran, tiba-tiba datang Ramadan megang Quran, walaupun anda ini lancar baca Quran, saya pastikan tidak akan lancar. Nggak akan lancar. Kenapa? Tidak membiasakan baca Quran. Walaupun tadi sebenarnya anda sudah bisa baca Quran lancar kan, tapi kalau Quran ditinggalkan 1 tahun, baru sibuk Ramadan ambil Quran mau menghatamkan, nggak akan hatam Quran itu. Tersalah-salah dia baca. Makanya kemudian dimulai dari bulan Rajab, karena ini bulan ghiras kata ulama, bulan tempatnya menanam untuk menuai hasilnya di Ramadan. Sebutkan ibadah apa di bulan Ramadan, lakukan sekarang. Itu maksudnya. Karena ini adalah syahrul ghiras kata ulama. Ini yang pertama, nasihat pertama. Nasihat yang kedua, walaupun secara umum bulan Rajab saya katakan semua riwayatnya hampir dipastikan palsu, walaupun dhaif jiddan, dusta semuanya kan. Tapi secara umum amalan-amalan di bulan Rajab itu tetap berpahala tinggi. Ayat yang saya sebut di awal, inna iddatash syuhuri indallah itu 12 syahran minha arba'atun hurum, itu terletak di surat apa? At-Taubah. Ketika Allah menjelaskan tentang bulan-bulan hurum, diletakkan tidak di surat Al-Baqarah, tidak pula di surat Al-Imran, tidak didapati dalam surat Al-Anfal atau surat-surat yang di Al-Quran kan. Tapi Allah menjelaskan keutamaan bulan-bulan hurum, salah satunya Rajab itu di surat apa? Di surat At-Taubah. Kenapa diletakkan di At-Taubah? Kenapa? Ulama mengatakan, kenapa ayat itu diletakkan di 36 At-Taubah? Sebagaimana nama surat itu At-Taubah, karena di bulan-bulan hurum, salah satunya Rajab ini, kita dilarang untuk melakukan kezaliman. Disuruh taubat kita. Jadi Rajab ini harus memperbanyak tajdidut taubah, memperbanyak taubat. Makanya di ujung ayat At-Taubah 36 ya Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Inilah amalan terbesar, jangan dilakukan di bulan Rajab. Karena nas Quran menjelaskan seperti itu, jangan melakukan kezaliman. Zalim itu terbagi 3. Pertama, zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Yang ketiga, zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita kemudian melalaikan ketaatan-ketaatan di bulan Rajab, padahal kita tahu bulan Rajab itu Asyhurul Hurum, seperti kita meninggalkan yang wajib-wajib, atau malas melakukan yang sunnah-sunnah, atau mungkin kita ini malas untuk berzikir, berdoa, hakikatnya kita sedang
mendolimi diri kita sendiri karena tidak memanfaatkan bulan Rajab. Ini kan bulan mulia, kesempatan kita ini untuk banyak melakukan hal yang wajib dan yang sunnah kan. Ketika kemudian ada peluang untuk melakukan kebaikan, kemudian kita tidak ambil, hakikatnya kita sudah mendolimi diri kita di bulan Rajab. Kenapa? Karena ada peluang kebaikan kita tidak melakukannya, dan itu artinya zalim terhadap diri sendiri. Lakukan amal soleh. Kalau ada peluang, kenapa tidak? Ada peluang solat, ada peluang sedekah, ada peluang zikir, ada peluang baca Quran. Lah peluang-peluang ini kemudian kita tinggalkan, maka hakikatnya kita sedang mendolimi diri kita sendiri di bulan Rajab. Ini pertama. Yang kedua, zalim kepada manusia. Stop di bulan Rajab ini, jangan mendolimi manusia. Anda sebagai bos jangan dolimi karyawan ya. Anda mungkin sebagai suami jangan mendolimi keluarga, jangan mendolimi tetangga. Anda seorang pemimpin jangan mendolimi rakyat, dan begitu seterusnya. Tidak boleh berlaku zalim. Ataupun yang lebih besar daripada itu, zalim kepada Allah, melakukan kesyirikan, datang ke dukun, percaya kepada tangkal, kelenik dan begitu seterusnya. Oh, lebih besar lagi dosanya, karena Allah melarang jangan berlaku zalim. Dari kalimat jangan berlaku zalim dan ayat ini tercantum dalam At-Taubah, maknanya bahwa kita disuruh untuk memperbanyak taubat di bulan Rajab ini. Karena hasil daripada taubat apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang dengan orang-orang yang taubat. Kalau kita gunakan di bulan Rajab ini untuk bertobat, maka Allah akan senang kita di bulan Sya'ban. Allah senang kepada kita di bulan Sya'ban. Kalau Allah sudah cinta dan senang kita di bulan Sya'ban, maka kita akan menjadi orang pilihan di bulan Ramadan. Begitu rangkaiannya ya. Makanya letakkan di surah Taubah di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga lebih daripada itu, kalau kita tidak malas untuk baca istighfar, astagfirullah, mungkin sampai ratusan atau ribuan kali, ambillah satu istighfar. Tapi satu istighfar ini merupakan sayyidul istighfar. Baca di pagi dan sore hari. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini namanya sayyidul istighfar. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang telah menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku tetap pada ikatan dan perjanjian semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat. Aku mengakui dosaku kepadamu. Aku mengakui nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku. Maka ampunilah aku, sungguh tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini namanya sayyidul istighfar. Apa kata Rasul? Kalau antum baca di sore hari satu kali, Allah takdirkan malamnya mati, masuk surga. Kalau antum baca di pagi hari, Allah takdirkan siangnya mati, masuk surga. Begitu kata Nabi ya. Maka perbanyak taubat, jauhi kezaliman, perbanyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan ambil amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Seperti apa? Zikir, doa, baca Quran. Itu kan amalan-amalan ringan, tapi pahalanya besar ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, syukur-syukur kalau seandainya kita amalan-amalan harian yang di luar Rajab itu kita lakukan lebih meningkat lagi di bulan Rajab. Seperti sebelum tidur kita baca surah surah Tabarak gitu kan. Kata Nabi SAW, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu Azza wa Jalla biha min adzabil qabri. Siapa yang membaca surah At-Tabarak, maksudnya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu setiap malam, maka dia tidak akan tersentuh azab kubur. Atau baca ayat kursi, atau baca apalah kan begitu. Karena tidak ada amalan khusus masalahnya kan. Ketika tidak ada amalan khusus, maka ambil amalan umum. Yang jelas perbanyak dengan amalan-amalan di bulan Rajab ini, kesempatan terakhir dari Asyurul Hurum. Karena
Kalau menunggu Asyurul Hurum yang lainnya kan nunggu Dzulqa'dah lagi habis Ramadan nanti kan. Mesti lama lagi. Apaan lagi kan? Ya kalau masih ketemu dengan Asyurul Hurum berikutnya. Kalau tidak, makanya ini kesempatan, maka bersyukurlah kepada Allah. Allah masih berikan kesempatan kita sampai di bulan Rajab. Minta kepada Allah keberkahan di bulan Rajab, kemudian keberkahan di bulan Sya'ban, dan minta kepada agar kita sampai di bulan Ramadan. Itulah pembahasan di malam hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.